Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPA, sehat dan santun. Jumpa lagi dengan Ibu Rina di Belajar IPA kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang sistem ekskresi manusia. Dan pada kali ini kita masuk ke bagian 2 yaitu kulit, paru-paru, hati, dan gangguan sistem ekskresi manusia. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan ini, diharapkan siswa dapat 1. Menjelaskan struktur dan fungsi kulit. 2. Menjelaskan struktur dan fungsi paru-paru. 3. Menjelaskan struktur dan fungsi hati. Dan 4. Menjelaskan gangguan sistem ekskresi manusia dan upaya penanggulangannya. Baiklah, kita mulai untuk organ kulit. Bagaimanakah struktur kulit tubuh manusia? Kulit tubuh manusia tersusun dari 3 lapisan, yaitu 1. Lapisan epidermis atau kulit ari. Lapisan ini terletak paling luar. 2. Lapisan dermis atau lapisan kulit jangat. Lapisan ini berada di bawah epidermis. 3. Lapisan hipodermis atau lapisan subkutan. Lapisan ini ada di bawah lapisan dermis. Kita pelajari lapisan-lapisan kulit pada manusia dimulai dari lapisan epidermis atau kulit ari. Pada lapisan epidermis terdapat 3 lapisan lagi. Yang pertama, stratum corneum, yaitu lapisan kulit mati dan selalu mengelupas. Yang kedua atau B, ini adalah lapisan stratum granulosum, mengandung pigmen melanin, ini yang memberi warna pada kulit kita. Kemudian yang C, stratum germinativum. Stratum germinativum ini terus-menerus membentuk sel-sel baru ke arah luar, menggantikan sel-sel kulit yang terkelupas. Yang kedua adalah lapisan dermis atau kulit jangat. Pada lapisan dermis akan kita temui adanya akar rambut, kelenjar keringat atau glandula sudorifera, kelenjar minyak atau glandula sebacea. Coba diperhatikan bentuknya. Untuk kelenjar keringat ada bagian-bagian yang menggulung, sementara untuk kelenjar minyak letaknya ada di dekat dengan rambut atau akar rambut. Kemudian ada pembuluh darah dan ada jaringan saraf. Adalah lapisan hipodermis atau lapisan subkutan. Ada di sebelah paling bawah. Lapisan ini merupakan kumpulan jaringan ikat yang berfungsi melekatkan kulit dengan otot. Pada hipodermis terdapat jaringan adiposa atau jaringan lemak yang berfungsi untuk menjaga suhu tubuh. Lalu apa sajakah fungsi kulit? Kulit sebagai organ ekskresi berfungsi untuk mengeluarkan keringat. Fungsi kulit yang lain yaitu melindungi tubuh dari kerusakan, mengatur suhu tubuh, menerima rangsang dari luar atau sebagai indera peraba, menyimpan kelebihan lemak, dan tempat pembentukan vitamin D. Manakah proses pembentukan keringat? Perhatikan gambar berikut ini. Apabila suhu tubuh kita meningkat,
maka pembuluh darah akan mengalami pelebaran. Sehingga hipotalamus, otak kita, akan memberikan sinyal dan akan mengeluarkan hormon atau enzim yang memerintahkan kelenjar keringat untuk mengambil zat garam, dan akhirnya pori-pori kulit akan terbuka sehingga keringat akan keluar. Keringat yang keluar mengandung air, garam, dan urea. Organ ekskresi berikutnya adalah paru-paru. Paru-paru selain berfungsi sebagai alat pernapasan, juga berfungsi sebagai alat ekskresi, yaitu mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Dalam reaksi kimia pernapasan, kita ketahui bahwa glukosa atau C6H12O6 yang bereaksi dengan O2 atau oksigen akan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Untuk struktur paru-paru, ini sudah kita pelajari pada saat mempelajari sistem pernapasan. Jadi, tolong dipelajari lagi, kalian bisa membuka lagi materi tentang sistem pernapasan manusia. Selanjutnya, organ ekskresi yang terakhir adalah hati. Hati kita bentuknya seperti ini, gambar 9.12 struktur anatomi hati. Terdiri dari 2 lobus. Kemudian di sini ada kantong empedu. Di dalam hati apabila kita iris, terdapat sel-sel hati atau hepatosit. Ada pembuluh darah, arteri, dan vena. Dan di sini ada saluran empedu. Apa fungsi hati? Hati sebagai organ ekskresi berfungsi untuk menghasilkan cairan empedu atau bilirubin, mengubah amonia atau NH3 menjadi urea, menetralkan racun, dan menyimpan energi dalam bentuk glikogen. Berikut ini adalah proses pemecahan sel darah merah. Perhatikan bagan, dimulai dari sel darah merah yang rusak akan dihancurkan oleh makrofag di dalam hati dan limpa. Hemoglobin yang terkandung dalam sel darah merah dipecah menjadi zat besi, globin, dan hemin. Zat besi selanjutnya akan dibawa menuju ke sumsum merah tulang untuk digunakan membentuk hemoglobin baru. Globin dipecah menjadi asam amino untuk digunakan dalam pembentukan protein lain. Sedangkan hemin diubah menjadi zat warna hijau yang disebut dengan biliverdin. Kemudian diubah menjadi bilirubin yang merupakan zat warna kuning-oranye. Bilirubin selanjutnya dikeluarkan bersama getah empedu, kemudian dikeluarkan ke usus 12 jari, selanjutnya menuju ke usus besar. Di dalam usus besar, bilirubin diubah menjadi urobilinogen. Urobilinogen diubah menjadi urobilin dan sterkobilin. Urobilin ini adalah pewarna kuning pada urin, sedangkan sterkobilin ini adalah pewarna coklat pada feses. Demikian, ini adalah proses pemecahan sel darah merah. Selanjutnya adalah materi tentang gangguan sistem ekskresi manusia. Kita ingat bahwa ada 4 organ ekskresi manusia, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati.
Nah, kita mulai untuk gangguan yang ada pada ginjal. Kita kenal yang pertama adalah nefritis. Nefritis adalah penyakit rusaknya nefron terutama pada bagian glomerulus ginjal. Nefritis disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus. Nefritis mengakibatkan masuknya kembali asam urat dan urea ke pembuluh darah yang kita sebut dengan uremia, serta adanya penimbunan air di kaki karena reabsorpsi air yang terganggu atau kita sebut dengan edema. Upaya penanganan nefritis adalah dengan proses cuci darah atau pencangkokan ginjal. Yang kedua adalah batu ginjal. Batu ginjal adalah gangguan yang terjadi akibat terbentuknya endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal, saluran ginjal atau kandung kemih. Batu ginjal berbentuk kristal yang tidak dapat larut. Kandungan batu ginjal adalah kalsium oksalat, asam urat, dan kristal kalsium fosfat. Endapan ini terbentuk jika seseorang terlalu banyak mengkonsumsi garam mineral dan kekurangan minum air serta menahan kencing. Upaya untuk mencegah terbentuknya batu ginjal adalah dengan meminum cukup air putih setiap hari, membatasi konsumsi garam karena kandungan natrium yang tinggi pada garam dapat memicu terbentuknya batu ginjal, serta tidak sering menahan kencing. Yang ketiga adalah albuminuria. Albuminuria merupakan penyakit yang terjadi akibat adanya kerusakan pada glomerulus yang berperan dalam proses filtrasi, sehingga pada urin ditemukan adanya protein. Albuminuria dapat terjadi akibat kurangnya asupan air di dalam tubuh sehingga memperberat kerja ginjal. Mengkonsumsi terlalu banyak protein, kalsium, dan vitamin C dapat membuat glomerulus harus bekerja lebih keras, sehingga meningkatkan risiko kerusakannya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah albuminuria adalah dengan mengatur jumlah garam dan protein yang dikonsumsi, serta pola hidup sehat untuk mengatur keseimbangan gizi. Yang keempat adalah hematuria, merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya sel-sel darah merah pada urin. Hal ini disebabkan penyakit pada saluran kemih akibat gesekan dengan batu ginjal. Hematuria juga dapat disebabkan oleh adanya infeksi bakteri pada saluran kemih. Upaya pencegahan hematuria dapat dilakukan dengan segera buang air kecil ketika ingin buang air kecil, membersihkan tempat keluarnya urin dari arah depan ke belakang untuk menghindari masuknya bakteri dari dubur, serta banyak minum air putih. Ketika seseorang sakit hematuria, maka penanganan yang diberikan adalah dengan memberikan antibiotik untuk membersihkan infeksi bakteri pada saluran kemih. Selanjutnya, yang kelima adalah diabetes insipidus. Diabetes insipidus ini merupakan penyakit karena seseorang kekurangan hormon ADH atau hormon antidiuretik. Kondisi tersebut menyebabkan tubuh tidak dapat menyerap air yang masuk ke dalam tubuh, sehingga penderita akan sering buang air kecil secara terus-menerus. Upaya penanganannya, si penderita diabetes insipidus adalah dengan memberikan suntikan hormon antidiuretik sehingga dapat mempertahankan pengeluaran urin secara normal. Dan yang terakhir ini adalah kanker ginjal. Kanker ginjal ini merupakan penyakit yang timbul akibat pertumbuhan sel pada ginjal yang tidak terkontrol di sepanjang tubulus dalam ginjal. Upaya pencegahannya yaitu dengan menghindari penggunaan bahan-bahan kimia yang memicu kanker. Sedangkan pada kulit, gangguannya adalah jerawat dan biang keringat. Untuk pada paru-paru, gangguannya kanker paru-paru, TBC, emfisema. Dan pada hati, kita kenal ada hepatitis, sirosis hati, dan penyakit Wilson.
anak-anak, selanjutnya ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan di selembar kertas dan dikumpulkan. Demikian materi tentang sistem ekskresi manusia bagian 2 dan gangguan sistem ekskresi manusia. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Simak terus video pembelajaran selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.